قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Alhamdulillah senang Ustaznya. Ya Ustaz, izin bertanya Ustaz. Naam. Di sebagian orang kita, beberapa saudara kita melakukan dakwah yang mereka berkeliling dari rumah ke rumah untuk apa? Untuk mengajak mereka sholat berjamaah. Dan kita kenal ada metode seperti itu. Entah itu ketemu di jalan, entah itu didatangi ke rumahnya, gitu ya. Saya ingin bertanya, apakah metode itu memang yang dicontohkan Rasul atau itu memang bagian dari seni dakwah mereka gitu ya? Nah. Lalu yang kedua, ada nggak misalnya dalil atau hujah yang menyatakan bahwasanya kita harus memberikan porsi waktu itu sebulan 3 hari, lalu ada yang 10 hari, bahkan sampai 40 hari untuk fokus berdakwah. Nah. Tidak ya. Itu aja. Barakallahu fiik. Nah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Kalau kita bicara dakwah mendatangin orang-orang ke rumahnya, ke pasar, di jalan. Memang itu salah satu metode dakwah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diamalkan oleh Nabi SAW. Tadi beliau berangkat ke pasar, ya. Beliau kalau dengar ada orang yang datang dari luar kota, beliau datengin. Hanya saja yang perlu diperhatikan, kita mengajak kepada apa? Kita mengajak kepada yang pertama tentunya kepada tauhid. Bagaimana mengajak orang-orang itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang-orang itu setelah tauhidnya benar, bagaimana mereka sholatnya benar. Setelah itu ke ajaran-ajaran Islam yang lain. Jadi kalau bicara metode mengajak orang untuk beribadah kepada Allah SWT, didatengin ke rumah mereka, diajak untuk datang ke rumah Allah SWT, nggak ada masalah. Itu salah satu cara mendakwain orang-orang. Sekarang dengan adanya media, maka kita harus benar-benar memanfaatkan media ini. Bicara media ini datang ke rumahnya orang-orang. Sekarang antum di rumah antum. Didatengin sama dakwah ini. Ada orang yang sedang di kafe. Dengan media ini, dia juga bisa didakwain. Maka benar-benar kalau bicara dakwah ini, kita harus menyampaikan kepada semua orang dengan mendatangin mereka ke rumah mereka, tentunya dengan adab dan etika, atau mendatangi mereka di tempat-tempat kumpul mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul SAW, mendatangi majelis-majelisnya orang Quraisy, mendatangi tempat-tempat singgahnya kabilah-kabilah yang datang ke kota Mekah. Jadi Nabi mendatangi mereka. Cuma mungkin tadi perlu ilmu, ya, kemudian materi dakwahnya adalah mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada sunnah Nabi SAW, bukan mengajak mereka mungkin dengan hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada hadis-hadis yang palsu, maka itu yang tidak diperbolehkan. Adapun kalau bicara 3 hari, ya, kemudian mungkin ada 40 hari, mungkin ada 3 bulan. Kalau bicara hari, kita berdakwah itu ya sepanjang masa. Kalau mau bicara Anda mau berdakwah selama 3 hari, tafadhol silahkan. Tapi kalau meyakini 3 hari tersebut memang harus dilakukan karena fadilahnya ini dan itu, ini yang bermasalah. Kemudian tatkala meninggalkan keluarganya, jangan lupa tanggung jawab keluargamu. Ustadz umpamanya, kadangkala Anda keluar berdakwah ke Sumatera kemana, berangkat hari Jumat, pulang hari Ahad. 3 hari juga dakwahnya. Tapi tidak dijadikan 3 hari ini sebagai waktu yang memiliki fadilah tertentu. Lalu nanti 40 hari. Kenapa harus 40 hari? Dan kemudian kalau untuk
mengirim orang-orang berdakwah ke tempat-tempat yang seperti itu, maka hendaklah dia orang yang berilmu. Sedangkan antum dakwah tiap hari. Mamanya dikatakan, anak kerja Ustaz. Mamanya anak jualan. Ketika ada orang datang ke tempat jualan anak selalu dakwain. Itu sudah cukup sebagai bentuk kita mendakwain orang-orang sebagai yang diperintahkan. Tanpa menelantarkan keluarga kita. Jadi pada hakikatnya, tidak ada batasan hari tertentu untuk berdakwah mengajak orang kepada Allah SWT. Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman selama berbulan-bulan. Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah selama 1 tahun kira-kira dia dikirim ke Madinah untuk berdakwah. Cuma memang Nabi SAW tidak mengutus semua sahabatnya. Dipilih fulan berangkat. Yang memang sudah siap keilmuannya berangkat berdakwah ke sana. Yang belum siap keilmuannya, sini belajar di kota Madinah bersama Nabi SAW. Itu kalau sudah bicara mengirim orang-orang untuk berdakwah. Tapi kalau bicara dakwah secara pribadi, ya Alhamdulillah. Semua muslim itu yang bekerja, yang mengantor, hendaklah selalu berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan. Tanpa batasan hari dan waktu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiikum Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dari pertanyaan tersebut.